KPK akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan dan atau hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan di Kota Cimahi tahun 2018-2020. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo hari ini kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Hai semuanya, perkenalkan saya Eka Denadia Grisma dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah umum pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, setelah menyimak video cuplikan tadi, pasti kalian sudah bisa menebak apa yang akan kita bahas pada video kali ini. Ya, kali ini kita akan membahas tentang korupsi dan konstitusi. Topik yang cukup krusial dan dua kata ini tentu sudah tidak asing lagi didengar oleh telinga kita. Selanjutnya mungkin akan saya jelaskan sedikit apa itu konstitusi, apa itu korupsi. Bersumber dari Wikipedia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar atau disingkat dengan UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara dan biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Sedangkan korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Bagaimanakah kaitan antara korupsi dan konstitusi itu sendiri? Konstitusi dalam sebuah negara secara umum disepakati sebagai aturan dasar yang mengikat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aturan-aturan hukum tercakup di dalamnya, termasuk aturan yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Lalu mengapa keberadaan konstitusi sebagai rujukan kehidupan masih belum mampu mendongkel taji korupsi? Pada dasarnya, meski tidak disebutkan secara eksplisit di dalam konstitusi, kejahatan korupsi tergolong sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Pemberian status luar biasa tersebut dimaksudkan untuk memberikan pesan pada kita semua bahwa melakukan korupsi itu sangat mudah dijatuhkan hukuman lebih berat jika dibandingkan dengan pidana biasanya. Harusnya seperti itu. Dan hal yang perlu diperhatikan lagi bahwa jika tidak segera diantisipasi, kejahatan korupsi meski tidak secara langsung akan berdampak luar biasa bagi maju mundurnya atau bahkan runtuh tegaknya suatu negara. Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Anwar Usman pernah berujar bahwa antara konstitusi dan pemberantasan korupsi sangat erat hubungannya. Dan konstitusi tegak jika korupsi bisa diberantas. Dilansir dari merdeka.com, fakta mengejutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ketiga negara terkorup di Asia. Hal tersebut dikemukakan oleh Lembaga Pemantau Indeks Korupsi Global Transparency International yang merilis laporan bertajuk Global Corruption Barometer Asia. Indonesia berada pada peringkat atau ranking ketiga sebagai negara terkorup se-ASEAN setelah India dan Kamboja. Atau artinya kita berada pada sekitar peringkat 90 sebagai negara terkorup di dunia. Peneliti Political and Policy Studies Jerry Macy pernah mengatakan,
Semua ini bisa terjadi pada Indonesia lantaran lemahnya hukuman di Indonesia, aturan korupsi yang kerap berubah-ubah, serta adanya parpol yang menjalankan mahar politik. Oke, menurut kalian apakah hal yang dikatakan Jerry Messi tadi adalah hal yang benar? Menurut saya pribadi, yang dikatakan oleh Jerry Messi tadi adalah hal yang sangat-sangat benar. Mengapa demikian? Yaitu karena hal-hal yang dikatakan tadi menurut saya memang hal-hal mendasar yang hingga saat ini menjadi alasan mengapa kasus korupsi Indonesia masih saja terjadi secara terus-menerus, secara berulang-ulang dari generasi ke generasi. Selain alasan itu karena adanya kesempatan, selain atau mungkin rusak atau bobroknya moral dari para petinggi bangsa, hingga pada suatu ketika saat banyaknya kasus korupsi terjadi di Indonesia, maraknya kasus korupsi terjadi di Indonesia, masyarakat menonton pemberitaan tentang kasus korupsi itu seperti menonton entertainment biasa. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh kasus korupsi yang terjadi pada waktu dekat ini. Yang pertama, ada Wali Kota Cimahi Aceh Muhammad Priyatna sebagai tersangka penerima suap terkait dengan perizinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi. Selanjutnya ada Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait ekspor benih lobster. Dan yang terakhir yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan, yang viral-viralnya dan banyak dikecam oleh masyarakat adalah Menteri Sosial Julihari P. Batubara yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penerimaan suap terkait pengadaan bansos penanganan COVID-19. Sangat miris memang ketika banyak masyarakat sedang berjuang untuk bertahan hidup di tengah pandemi COVID, namun justru para petinggi bangsa memanfaatkan keadaan ini untuk mencari keuntungan pribadi. Baiklah, selanjutnya kita akan berfokus untuk membahas salah satu kasus, yaitu kasus korupsi Menteri Sosial. Artikel pertama dari bisnis.com dengan judul Bongkar Korupsi Bansos COVID-19, KPK Periksa Anak Buah Mensos Juliari. Ya, jadi di sini kita mengetahui bahwa Pak Juliari tidak bekerja sendirian, tetapi ada beberapa tersangka lain. Ya, ada 4 tersangka lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka terkait suap program bantuan sosial virus corona atau COVID-19. Keempat tersangka ini antara lain adalah Metius Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian, dan Hari Sidabuke selaku pihak swasta. Kemudian mereka dikenai pasal yang berbeda. Juliari, Adi, dan Metius dijerat pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara Ardian dan Hari disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua masih dari bisnis.com dengan judul Tak Kenakan Pasal Hukuman Mati ke Mensos dan Kawan-Kawan. Ini kata KPK. Mengacu pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara dalam keadaan tertentu seperti pandemi COVID sebenarnya bisa diancam hukuman mati. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron memberikan klarifikasi terkait pengenaan pasal suap kepada Menteri Sosial dan sejumlah pejabat Kementerian Sosial yang ditangkap KPK terkait pungli bantuan sosial.
Dan padahal jika merujuk ke pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, KPK sebenarnya bisa mengenakan sangkaan hukuman mati kepada para tersangka. Penjelasan Gufron tersebut sebenarnya tak menjawab pertanyaan seputar pengenaan pasal suap terhadap Mensos Juliari yang juga wakil bendahara umum PDI. Dan dia tetap berargumen bahwa duit yang diterima oleh Juliari semula konteksnya dari rekanan. Itu artinya bukan langsung dari APBN seperti yang diatur pada pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Jadi kasus ini APBN mengucur ke penyelenggara negara, kemudian ke rekanan. Nah, rekanan ke penyelenggara negara itu artinya kickback atau suap atau gratifikasi jelasnya. Artikel yang ketiga yaitu dari kompas.com, kasus korupsi Mensos Juliari, bansos berbentuk sembako dinilai perlu dikaji. Nah, kalau menurut kalian sendiri, yang tadinya sembako itu bisa diganti dengan uang ataukah tetap sembako atau gimana nih? Dikutip dari kompas.id, Sekjen Seknas Witra Misbahul Hasan berkata, penyaluran bansos dengan model sembako memang rentan penyimpangan. Selain kickback atau fee yang diminta, seringkali besaran bantuan tidak sesuai dengan nominal bantuan yang seharusnya diberikan. Jadi masyarakat miskin dirugikan berlipat-lipat. Misbahul menuturkan bansos sembako juga memiliki kelemahan karena proses pengadaan yang secara langsung membuat vendor yang ditunjuk seringkali tak kompeten dan mengandalkan suap. Senada dengan Misbahul, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan berharap agar tak ada lagi pemberian bansos sembako dan diubah menjadi pemberian uang tunai. Beliau berkata, seharusnya bansos diberikan secara tunai karena resiko salah terima dan penyelewengan lebih kecil. Dan pengecekan dari pihak bank ataupun dari penerima itu dapat dilakukan sehingga potensi salah kirim dapat ditekan. Namun, berbeda dengan pengajar ilmu kebijakan publik Universitas Airlangga, Gitadi Tegas Supramudyo menilai perubahan bansos sembako ke uang tunai bukan solusi terbaik untuk mencegah korupsi. Gitadi menyarankan agar penyaluran bansos mempertimbangkan tim penyalur bantuan dan disertai penegakan hukum yang tegas. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang mengapa hingga saat ini ex-Mensos belum bisa dijatuhi hukuman mati. Dan sedikit penjelasan tentang kronologis kasus suap yang dilakukan oleh ex-Mensos, yaitu beliau menerima kickback atau fee dari rekaan atau vendor, bukan mengambil uang langsung dari APBD yang telah disediakan pemerintah. Dan untuk pemberian bantuan sosial pada masyarakat akan dikaji ulang oleh pemerintah apakah diganti dengan bentuk uang ataukah tetap dengan bentuk sembako namun dengan pelaksana atau panitia pembagian bansos yang baru. Terlepas dari semua hal itu tadi, menurut kalian bagaimana sih peran kita sebagai masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi? Yaitu dengan cara mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi.